Acts 5 ya. Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 5 Ya. ayat 30 nih. Apa nih? The God of our fathers raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree. Apa? Digantung di mana? Pohon. Tuhan nenek moyang kita ya, membangkitkan Yesus yang kau bunuh dengan cara digantung di pohon. Iya. Kayu salib apa pohon? Pohon. Atau lu kayu salib? Ya, sebenarnya ini adalah perkara receh ya. Namun berhubung karena mungkin di Indonesia adalah wilayah yang subur untuk menebarkan yang namanya kebodohan lewat manipulasi ayat atau kata yang ada di Alkitab, maka Donditan mengangkat isu tree ini ya. Tree atau pohon ini ya. Tree dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia secara umum diterjemahkan sebagai pohon. Ya, jadi Donditan mengangkat isu ini sebagai isu receh untuk sekali lagi ya mengelabui, menipu ya, apa satu lagi istilahnya itu, memperdaya orang-orang Kristen yang lemah pengetahuannya dan lemah imannya. Nah, tapi masalahnya di zaman yang sangat canggih seperti sekarang ini, di mana ya internet sudah berkembang dengan sedemikian rupa, artificial intelligence juga berkembang sedemikian rupa, maka ini menjadi sebuah masalah dan sebuah ancaman bagi orang-orang yang suka memperdaya dengan hal-hal yang receh seperti yang dilakukan oleh Donditan ini. Nah, untuk membongkar ya manipulasi receh dari Donditan ini, saya menggunakan ChatGPT. Ya, saya memanggil ChatGPT untuk menjawab isu receh ini, di mana ChatGPT akan membuat ya pelintiran Donditan ini tampak sebagai apa namanya tipu-tipu yang konyol dan tidak bernilai. Ya, yang kelasnya adalah sampah. Nah, di sini saya ajukan pertanyaan ke ChatGPT. Saya bertanya, why Jesus written hanging on the tree? Why not hanging on the cross? Jadi di sini saya bertanya, mengapa dalam Alkitab dituliskan Yesus digantung di pohon? Ya, kalau mengacu kepada pengertian umum di bahasa Indonesia kan tree artinya pohon, mengapa tidak digantung di cross ya, yang salib yang orang Indonesia ya atau kita lebih umum memaknainya cross salib. Nah, ChatGPT menjawab the term ya hanging on the tree is often used in some translation of the Bible. Jadi memang ini umum digunakan untuk beberapa terjemahan Alkitab seperti King James ya, untuk mengacu atau menggambarkan Yesus disalib. Nah, namun penggunaan kata tree atau pohon dalam kalimat itu lebih kepada untuk melambangkannya, menyimbolkannya sebagai pohon kehidupan yang disandang atau yang dipikul oleh Yesus. Kemudian saya bertanya lagi, jadi itu maksudnya bukan pohon dalam arti yang memiliki cabang dan daun-daun. Jadi saya bertanya, jadi itu maksudnya bukan pohon beneran ya? Yaitu pohon ya yang lazimnya memiliki cabang, memiliki daun, seperti itu. Nah, apa jawaban ChatGPT? Tidak. Dalam konteks penyaliban Yesus, digantung di tree itu maksudnya mengacu ke salib yang terbuat dari kayu. Jadi arahnya ke sana ya teman-teman. Jadi kenapa digunakan tree? Karena salib itu kan pada waktu itu kan bukan dari besi atau bukan dari plastik atau fiber seperti di zaman modern ini. Tetapi salib pada waktu itu berasal atau diambil dari pohon. Jadi pohon ya dan kayu ini kan memiliki hubungan yang sangat dekat. Itu sebabnya
dalam beberapa terjemahan seperti King James digunakanlah kata tree yang untuk menggambarkan bahwa salib itu ya sangat dekat, sangat erat kaitannya dengan kayu. Kan salib terbuat dari kayu. Ya, jadi tidak bisa secara literal diartikan sebagai pohon beneran ya yang memiliki cabang-cabang dan daun-daun. Jadi demikianlah ya teman-teman Kristen, isu receh ya atau tipu-tipu kelas receh donditan yang sebetulnya ini adalah isu sampah ya bagi kita orang Kristen. Cuma apa boleh buat? Memang ini terpaksa kita jelaskan mengingat publik atau komunitas atau masyarakat kekristenan di Indonesia mungkin barangkali ada yang belum memahami isu ini. Sehingga metode tipu-tipu yang dibuat oleh donditan seperti ini barangkali ya bisa membuat sebagian orang Kristen awam bingung, terkecoh, dan akhirnya target akhirnya adalah membuat mereka merasa ada yang salah dengan Alkitab. Kan itu goalsnya, itu sasarannya. Lalu ya udah digiringlah ke tempat tertentu untuk ya pindah kamar. Itu dia ya. Jadi teman-teman Kristen hati-hati ya. Alkitab katakan singa itu mengaum-ngaum, berjalan berkeliling ya, memangsa siapa saja yang bisa dimangsanya. Hati-hati ya. Sekali lagi, sampai hari ini belum pernah ada seorang pun yang bukan Kristen yang tidak percaya Alkitab berkata-kata tentang Alkitab benar. Belum pernah ada. Yang ada hanyalah para penipu, para pendusta ya, yang suka memelintir isi Alkitab keluar dari makna atau pesan aslinya. Nah, kalau bicara tipu-tipu, saya tiba-tiba barusan diingatkan ke Yohanes 8 ayat 44. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia adalah pembunuh manusia sejak semula? Ya, padanya tidak ada kebenaran karena dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, teman-teman Kristen tentu tahu siapa tokoh yang dimaksud itu. Ya, dan teman-teman juga tentu tahu dengan cara apa Adam dan Hawa pertama sekali ditipu oleh ular di Taman Eden. Lewat apa? Lewat tipu-tipu. Lewat memelintir firman Tuhan. Oke? Jadi itu dulu ya penjelasannya teman-teman Kristen. Tetap semangat ya. Jangan pernah kecut. Ya, selalu tanamkan dalam hati setiap video atau penyampaian apapun yang dikeluarkan oleh orang-orang yang bukan Kristen, yang tidak percaya Alkitab, yang membicarakan Yesus, Alkitab, dan iman Kristen, semuanya adalah penipuan. Semua adalah kebohongan. Tidak akan ada yang benar. Tuhan Yesus memberkati.